hibrid itu seru banget tahu, ya kan Del? Iya banget sih. Apalagi kalau pakai alat peraga jadi lebih mudah kan? Alhamdulillah saya merasa terbantu dengan aplikasi ini dan saya bisa mengikuti materi monohibrid ini. Terima kasih Pak Heri. Bagaimana? Sudah menyimak yang barusan? Apakah Anda tertarik? Yuk tonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eri Teguh Kurniawan. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Ciasem. Dan saya sudah mengabdi lebih dari 14 tahun. Praktik baik yang akan saya angkat kali ini adalah tentang hasil belajar IPA pada materi monohibrid. Tentu sudah menjadi rahasia umum, banyak sekali materi IPA di jenjang SMP yang dianggap sulit dan abstrak. Salah satunya mengenai materi pewarisan sifat, atau lebih dikenal dengan hukum Mendel. Guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran terkesan tidak menyenangkan dan rendahnya motivasi siswa terhadap materi ini. Sesuai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantara bahwa proses belajar harus selaras dengan kodrat anak. Pada dasarnya, anak usia 9-16 tahun masih senang bermain dan belajar, atau kita sebut wiraga wirama. Oleh karena itu, dalam pembelajaran materi persilangan monohibrid, siswa akan belajar dan bermain yang dapat membantu pemahaman konsep tentang pewarisan sifat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mencoba membuat alat peraga sederhana dengan bahan lokal yang dinamai Magister Mendel. Apa itu Magister Mendel? Akronim dari main, geser, stick es krim, hukum Mendel. Alat peraga ini menggunakan stick es krim yang akan dibuat dua bagian untuk diwarnai pada bagian kanan dan kiri dengan warna yang berbeda. Untuk siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang menyukai media digital, saya mencoba membuat aplikasi monohibrid berbasis HTML5 yang bebas kuota, dan upaya ini berhasil menghadirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga hasil yang diharapkan adalah meningkatnya motivasi dan hasil belajar siswa. Apa tantangannya? Motivasi yang rendah pada mata pelajaran IPA adalah hal yang sering ditemukan di setiap sekolah. Begitu pula kondisi di sekolah kami. Masih ditemukan siswa yang sering membolos untuk menghindari mata pelajaran tertentu. Hal ini mendorong saya untuk menciptakan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Tantangan lain yaitu kemampuan numerasi siswa yang masih rendah, khususnya domain data dan ketidakpastian. Hal ini bisa dilihat dari rapor pendidikan sekolah. Selain itu, keberagaman kebutuhan dan karakteristik siswa tidak dapat dihindari, mulai dari kesiapan, minat, atau profil siswa menjadi tantangan bagi saya untuk bisa merespon kebutuhan mereka. Untuk siswa berkebutuhan khusus, penulis harus merespon kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Aksi apa yang saya lakukan? Kami membuat alat peraga dan saya melibatkan siswa. Penulis perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sebenarnya memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam proses pembelajaran, mereka akan melakukan itu, melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan inilah, sehingga kapasitasnya akan berkembang menjadi seorang pemimpin bagi pembelajaran. Tahapan persiapan. Apa yang saya lakukan dalam tahapan persiapan? Awalnya, guru membuat alat peraga Magister Mendel dengan menggunakan 2 buah triplek bekas. Kemudian dipotong dan dilubangi. Namun, siswa boleh menggunakan bahan karton atau triplek sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Alat peraga ini dibuat oleh siswa dengan menggunakan barang bekas seperti triplek, karton, stik es krim, pewarna, serta bungkus kemasan tisu basah. Tentu hal ini mudah didapatkan, bukan? Tahap pelaksanaan. Dilakukan penilaian awal sebanyak 10 soal. Pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman awal pada konsep dasar pewarisan sifat.
Kemudian, guru melakukan pembelajaran dengan menampilkan paparan dan disertakan contoh dari persilangan mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan dari konsep persilangan hibrid ini akan diperoleh mengenai konsep dominan resesif dan intermediate. Disertakan juga contoh kasus persilangan yang lain sehingga siswa terus berlatih. Pada tahap selanjutnya, setiap kelompok membuat alat peraga ini, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Pada tahap ini, guru membagikan LKPD yang harus diselesaikan secara berkelompok dengan bantuan alat peraga yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, bagaimana cara penggunaan di kelas? Coba kalau misalnya persilangan dominan resesif M besar M kecil dengan M besar M kecil bagaimana? M besar merah, M besar M kecil merah, M kecil M besar merah, M kecil putih. Coba persilangan intermediate antara M besar M kecil dengan M besar M kecil. M besar merah, M besar M kecil pink, M kecil M besar pink, M kecil putih. Sebelum tahap evaluasi, guru memberikan file game monohibrid melalui grup WhatsApp dan siswa mencoba beberapa kemungkinan genotip dari induk, baik persilangan dominan resesif atau intermediate. Tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah semua kelompok menyelesaikan LKPD. Pada tahap implementasi ini, yaitu diberikan soal sebanyak 10 soal selama 40 menit. Setelah siswa melaksanakan post-test, mereka melaksanakan refleksi pembelajaran melalui aplikasi dilema yang dibuat oleh penulis. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman, pembelajaran, dan perasaan serta harapan yang ingin dicapai setelah mereka belajar tentang materi monohibrid. Hasilnya adalah mereka sangat menyukai pembelajaran dengan bantuan alat peraga ini karena membantu dan mempermudah proses pemahaman konsep persilangan monohibrid. Sesuai dengan tujuan diharapkan, hasil asesmen siswa belajar dengan alat peraga ini dan game aplikasi monohibrid cukup memuaskan dengan nilai rata-rata 64,85. Dibandingkan tahun yang lalu terjadi kenaikan 55,32%. Tentu hal ini cukup menggembirakan. Dari angket yang diberikan kepada siswa, sebanyak 70,07% menyatakan setuju jika mereka merasa lebih mengerti dan memahami tentang hukum pewarisan sifat dengan bantuan alat peraga Magister Mendel. Mereka juga merasa sangat senang dan termotivasi untuk belajar hukum pewarisan sifat dengan bantuan alat peraga Magister Mendel. Sebanyak 80% sangat menyetujui dengan pernyataan ini. Pada pertanyaan dengan kategori kelas yang menyenangkan, sebanyak 80,26% sangat menyetujui jika mereka merasa suasana pembelajaran yang seru dan asik saat belajar di kelas. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu tentang student agency dalam membuat dan mengelola sumber belajar. Pertanyaan angket pada kategori pelibatan siswa dalam pembuatan alat peraga atau student agency memiliki persentase sebesar 75,76%. Menyatakan setuju dengan melibatkan mereka akan lebih memahami hukum pewarisan sifat dibandingkan hanya menggunakannya saja. Sedangkan pada pertanyaan kategori tahap berpikir evaluasi menyatakan sebesar 77,22%, mereka merasa lebih tertantang dan ingin memperbaiki atau ingin menyempurnakan alat peraga yang telah dibuat sebelumnya mengenai hukum Mendel. Tentu hal ini selaras dengan tujuan awal bahwa inovasi Magister Mendel mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep persilangan hukum Mendel dan mendorong kepemimpinan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.